Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup ini yang benar-benar kebetulan. Apa yang Anda alami hari ini, kebahagiaan, kegagalan, luka, atau keberhasilan, semuanya adalah hasil dari sesuatu yang pernah Anda tanam. Baik sadar maupun tidak, karma selalu bekerja. Ia mungkin diam, tapi tidak pernah lupa. Ia mungkin lambat, tapi selalu tepat. Dalam video ini, Anda akan menemukan 10 hukum karma yang bukan hanya akan membuka mata Anda, tetapi berpotensi mengubah arah hidup Anda selamanya. Jika Anda siap menerima kebenaran, jika Anda siap bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri, maka perubahan besar sedang menanti Anda. 1. Hukum sebab dan akibat. Apa yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai. Tidak ada satupun tindakan yang hilang di alam semesta ini. Setiap pikiran yang Anda pelihara, setiap kata yang Anda ucapkan, dan setiap perbuatan yang Anda lakukan sedang menanam benih, yang suatu hari akan kembali kepada Anda ketika Anda menanam kebaikan, kejujuran, empati, dan ketulusan. Maka kebaikan itu akan kembali, seringkali dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sebaliknya, ketika Anda menabur kebencian, dendam, atau niat buruk, maka penderitaan akan mengikuti, meski mungkin tidak langsung terlihat. Banyak orang merasa hidup ini tidak adil, padahal mereka hanya sedang memanen hasil dari apa yang pernah mereka tanam di masa lalu. Karma tidak menghukum, dan karma tidak memihak. Ia hanya menyeimbangkan. Ingatlah, tidak ada hasil tanpa sebab. Hidup Anda hari ini adalah cerminan dari keputusan-keputusan yang pernah Anda ambil sebelumnya. Dan kabar baiknya, jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dengan mengubah apa yang Anda tanam hari ini. Karena satu tindakan kecil yang Anda lakukan sekarang bisa menentukan arah hidup Anda selamanya. 2. Hukum penciptaan. Hidup tidak terjadi begitu saja. Anda bukan sekadar penonton dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Anda adalah penciptanya. Apa yang Anda alami hari ini adalah hasil dari pilihan yang Anda buat, energi yang Anda pancarkan, dan tindakan yang Anda ulangi setiap hari. Jika Anda menginginkan kehidupan yang lebih baik, Anda tidak bisa hanya berharap dan menunggu perubahan datang. Karma bekerja melalui keterlibatan Anda. Ia menuntut kesadaran, keberanian, dan tindakan nyata. Keberlimpahan tidak akan datang kepada mereka yang hanya mengeluh tanpa berbuat apa-apa. Mulailah menciptakan hidup yang Anda inginkan dengan menciptakan versi diri Anda yang baru. Ubah cara berpikir Anda, perbaiki cara berbicara Anda, dan sadari setiap tindakan kecil yang Anda lakukan. Ketika Anda berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil peran sebagai pencipta, saat itulah hidup Anda benar-benar berubah. Ingatlah, masa depan bukan sesuatu yang Anda tunggu. Masa depan adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Mulai dari detik ini. 3. Hukum kerendahan hati. Anda tidak akan pernah bisa mengubah hidup selama Anda menolak untuk melihat kebenaran. Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam diri Anda. Selama Anda terus menyalahkan orang lain, keadaan, atau masa lalu atas apa yang terjadi hari ini, karma akan terus mengulang pelajaran yang sama, dalam bentuk masalah yang berbeda. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena Anda belum siap menerima pelajarannya. Ketika Anda berhenti membenarkan ego dan mulai mendengarkan dengan hati yang terbuka, disitulah perubahan dimulai. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan jiwa. Kerendahan hati membuka pintu kesadaran, dan kesadaran membuka jalan menuju kebebasan. Saat Anda berani berkata, ada hal yang harus saya ubah dalam diri saya, saat itulah karma berhenti menekan, dan mulai membimbing Anda ke arah yang lebih baik. 4. Hukum pertumbuhan. Jangan berharap dunia berubah jika Anda sendiri memilih untuk tetap sama. Kehidupan tidak menunggu kesiapan Anda. Ia terus bergerak, dan Anda harus bertumbuh bersamanya.
Karma tidak meminta Anda mengubah orang lain, situasi, atau keadaan di luar kendali Anda. Yang diminta hanyalah satu hal, berubah dari dalam diri sendiri. Setiap tantangan yang datang, bukan untuk menjatuhkan Anda, melainkan untuk memperluas kesadaran Anda. Rasa sakit, kegagalan, dan kekecewaan adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang dilatih untuk naik ke tingkat berikutnya. Ketika Anda memilih untuk belajar, bukan mengeluh. Ketika Anda memilih untuk berkembang, bukan bertahan dalam zona nyaman. Saat itulah hukum karma bekerja memihak Anda. Ingatlah, pertumbuhan sejati tidak terlihat oleh mata, tetapi akan terasa dalam cara Anda berpikir, bersikap, dan merespons kehidupan. Dan saat Anda bertumbuh, hidup pun akan mengikuti arah baru yang Anda ciptakan. 5. Hukum tanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda memiliki peran di dalamnya. Sekecil apapun peran itu, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang menyadari bahwa Anda memiliki kendali atas arah hidup Anda. Banyak orang terjebak dalam peran korban, merasa hidup tidak adil dan dunia selalu menentang mereka. Namun karma tidak mengenal keluhan. Karma hanya merespon kesadaran dan tanggung jawab ketika Anda berani berkata, "Ini hidup saya, dan saya bertanggung jawab atasnya." Saat itulah Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Karena orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu mengubah masa depan. Masalah yang berulang dalam hidup Anda bukanlah hukuman, melainkan cermin yang menunjukkan apa yang perlu disadari dan diperbaiki. Ambil tanggung jawab, bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk menciptakan masa depan yang lebih selaras, lebih damai, dan lebih bermakna. 6. Hukum keterhubungan. Tidak ada satupun bagian hidup Anda yang berdiri sendiri. Masa lalu, masa kini, dan masa depan terjalin dalam satu rangkaian sebab dan akibat yang tidak terpisahkan. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah kelanjutan dari keputusan kemarin, dan apa yang Anda alami esok hari sedang dibentuk oleh pilihan Anda saat ini. Satu pikiran kecil, satu tindakan sederhana dapat menciptakan dampak besar di masa depan. Karma mengajarkan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada kesalahan yang kebetulan. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, memiliki tempat dan makna dalam perjalanan hidup Anda. Ketika Anda mulai menghargai langkah kecil yang Anda ambil hari ini, Anda akan memahami bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal yang tampak sepele. Segalanya saling terhubung, dan ketika Anda bertindak dengan kesadaran, seluruh alur hidup Anda akan bergerak menuju keseimbangan yang lebih baik. 7. Hukum fokus. Energi Anda selalu mengikuti kemana perhatian Anda diarahkan. Anda tidak bisa hidup dalam dua energi yang saling bertentangan pada saat yang sama. Ketika pikiran Anda dipenuhi keluhan, hidup akan terasa berat dan penuh kekurangan. Namun saat Anda mengalihkan fokus pada rasa syukur dan pembelajaran, beban itu perlahan menghilang. Karma bekerja melalui fokus Anda. Apa yang terus Anda pikirkan, itulah yang Anda perkuat dalam kehidupan. Ketakutan yang dipelihara akan tumbuh. Begitu pula harapan yang dijaga dengan kesadaran. Belajarlah untuk mengendalikan fokus, bukan membiarkannya dikuasai oleh keadaan. Karena saat Anda mengubah apa yang Anda perhatikan, Anda sedang mengubah arah energi hidup Anda. Fokus pada cinta akan memudarkan ketakutan. Fokus pada solusi akan menyingkirkan masalah. Dan ketika fokus Anda selaras dengan niat yang baik, karma akan bekerja membawa Anda ke arah yang lebih terang dan bermakna. 8. Hukum memberi dan kerelaan. Apa yang Anda yakini sebagai kebenaran harus tercermin dalam cara Anda hidup. Keyakinan tanpa tindakan hanyalah kata-kata. Dan karma tidak merespons ucapan. Ia merespons perbuatan. Jika Anda percaya pada cinta, maka beranilah untuk memberi cinta. Jika Anda percaya pada kejujuran, maka hiduplah dengan kejujuran. Bahkan ketika itu terasa sulit.
Memberi bukan tentang kehilangan, melainkan tentang mengalirkan energi kehidupan. Semakin tulus Anda memberi, semakin lapang ruang yang tercipta. Untuk menerima kembali, kerelaan adalah kunci. Bukan memberi karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kesadaran bahwa kebaikan yang mengalir akan kembali pada waktunya sendiri. Saat tindakan Anda selaras dengan nilai yang Anda pegang, hidup akan bergerak dalam harmoni. Dan di sanalah karma bekerja paling kuat, bukan sebagai penilai, tetapi sebagai penyeimbang. 9. Hukum saat ini. Masa lalu telah pergi, dan masa depan belum datang. Satu-satunya waktu yang benar-benar Anda miliki adalah saat ini. Namun banyak orang terjebak dalam penyesalan atas apa yang telah terjadi, atau kecemasan tentang apa yang belum tentu terjadi. Tanpa disadari, mereka kehilangan momen terpenting untuk berubah dan bertumbuh. Karma bekerja di saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Pilihan yang Anda buat sekarang, pikiran yang Anda izinkan hari ini, dan tindakan kecil yang Anda lakukan di momen ini sedang membentuk arah hidup Anda. Ketika Anda hadir sepenuhnya, Anda berhenti melarikan diri dari diri sendiri. Anda mulai melihat hidup dengan lebih jernih, tanpa beban masa lalu dan tanpa bayangan ketakutan. Hiduplah di saat ini, karena disinilah kekuatan Anda berada, dan disinilah perubahan sejati dimulai. 10. Hukum perubahan. Hidup akan terus mengulang cerita yang sama, sampai Anda benar-benar memahami pelajarannya. Masalah yang terus datang bukanlah kebetulan, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang belum disadari atau diubah. Karma tidak pernah bermaksud menghukum. Ia hadir untuk membimbing, menunjukkan arah, dan mendorong Anda keluar dari pola lama yang tidak lagi membawa pertumbuhan. Ketika Anda berani belajar dari pengalaman, bukan melawannya, ketika Anda memilih kesadaran, alih-alih perlawanan, siklus penderitaan akan berhenti dengan sendirinya. Perubahan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari keputusan batin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat pelajaran dipahami, karma tidak lagi menekan. Ia membuka jalan, dan di titik itulah hidup Anda mulai bergerak ke arah yang baru, lebih selaras, lebih damai, dan penuh makna. Karma bukan tentang balas dendam, dan bukan pula tentang hukuman. Ia adalah hukum kehidupan, yang dengan jujur menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap pikiran yang Anda pilih, setiap kata yang Anda ucapkan, dan setiap tindakan yang Anda lakukan, sedang menulis arah hidup Anda sendiri. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena Anda lemah, melainkan karena Anda sedang belajar. Dan jika hari ini Anda mulai sadar, itu berarti perubahan sudah dimulai. Ingatlah, hidup akan berubah saat Anda mengubah apa yang Anda tanam. Mulailah sekarang dengan kesadaran, dengan niat yang baik, dengan tindakan yang selaras. Karena perubahan besar tidak menunggu waktu yang tepat. Ia lahir dari keputusan Anda hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.